Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali setelah melalui waktu yang panjang, kita lanjutkan kembali tafaqquh din kita, kajian keilmuan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan yang akan kita kaji di malam yang penuh keberkahan ini, ada baiknya saya ingatkan jemaah yang berbahagia dengan satu firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa 119. An-Nisa, Allah mengatakan la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Semoga Allah melaknatinya, syaitan itu dilaknati oleh Allah karena dia setelah bersumpah. Itu 118 An-Nisa. Qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh demimu aku akan mengambil dari hamba-hambamu bagianku. Itu sumpahnya. Sungguh demimu ya Allah, aku akan mengambil dari hamba-hambamu bagianku. Kondisi yang seperti kita lalui ini kondisi empuk untuk syaitan mengambil hamba-hamba Allah. Rupanya 119 Allah menjelaskan bagaimana syaitan itu akan mengambil kita. Syaitan mengatakan wala udhillannahu wala umanniyannahu wala amurannahu falyubattikuna adhanal an'am wala amurannahu falyughayyirunna khalqallah. 3 langkah, 3 tahapan yang dilakukan syaitan untuk mengambil hamba Allah. La udhillannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka, jauhkan mereka dari ilmu. Ini kalau kondisi seperti yang kita lalui ini justru makin membuat kita jauh dari ilmu. Padahal ini bukan alasan. Tanpa kajian yang sifatnya seperti ini kita tidak bisa menuntut ilmu. Nah, syaitan mengatakan aku akan sesatkan mereka, aku butakan mereka dari ilmu. Itu langkah pertama. Kalau itu sudah berhasil, syaitan akan melanjutkan wala umanniyannahu, aku berikan mereka angan-angan. Ada kaum lain yang angan-angan lebih besar daripada orang Aceh. Ada. Kalau kita cerita panjang, saya dalam satu ketika diundang oleh satu pejabat di dinas pendidikan, kemudian kita berdiskusi. Beliau menantang saya bertanya, kalau kita orang Aceh membanggakan keacehan kita, coba buktikan pembuktian yang masih real, nampak bisa kita perhatikan. Mana kejayaan kita, kemewahan yang
di literatur kita itu disebutkan. Buktinya apa? Kitab-kitab para ulama kita mana? Buku-buku para ahli kita dulu mana? Bangunan-bangunan megah peninggalan kebudayaan Aceh dulu mana? Saya juga terdiam rupanya. Ya, itu umaniyan dah. Memberikan angan-angan. Angan-angan itu hadir karena tanpa keilmuan. Angan-angan itu hadir dari orang yang buta akan keilmuan. Kalau sudah termakan angan-angan syaitan, maka syaitan akan melanjutkan tahapan yang ketiga. Wala amurannahum, akan aku perintahkan. Mereka akan merubah khalqallah, ciptaan Allah, akan mengubah petunjuk Allah, akan mengubah syariah Allah, akan mengubah ini. Ini lahir dari mentaati perintah syaitan, itu lahir dari angan-angan karena tanpa keilmuan. Maka pada pertemuan saya masih ingat sekali di posisi kita seperti ini bermasker, kajian kita yang terakhir kali di sini, saya menceritakan kisah para ulama dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah, tapi mereka melahirkan karya-karya ilmiah. Jangan jauh kita bicarakan untuk melanjutkan pembahasan itu. Pengarang kitab kita ini Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 3 putrinya itu wafat karena wabah taun. Aliyah, Fatimah, Zinzanu itu wafat karena wabah taun. Kita walillahilham, wabah itu masih jauh dari keluarga kita barangkali. Ini wafat 3 putrinya karena wabah taun. Akhirnya beliau keluarkan buku Badlul Ma'un fi Bayani Fadli Ta'un. Badlul Ma'un, memberikan usaha keras, memberikan semua yang aku miliki untuk menjelaskan fadilah orang yang wafat karena wabah taun. Kita udah hampir 3 bulan Bapak Ibu. Apa produknya? Outputnya apa? Kemaksiatan yang makin bertambah, fal'iyadzubillah. Dosa kita yang makin bertambah. Jauh dari keilmuan, jauh dari Masya Allah. Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i menulis kitab berkait juz'un minat taun, tentang taun, wafat karena taun. Tapi beliau sempat menulis kitab tentang taun. Jadi la tus'alunnahum. Semua kita akan dipertanyakan nantinya tentang kenikmatan yang sudah Allah berikan. Jadi menuntut ilmu jangan pernah putus. Karena itu rantai tahapan pertama syaitan untuk mengambil hamba-hamba Allah. La'anahullah, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Pasti ada jatahku dari hambamu. Siapa mereka? Langkah mereka itu yang pertama, dibutakan dari ilmu. Jangan pernah putus. Tidak bisa kita mengarang buku seperti para ulama dahulu membaca buku. Ngarang nggak mungkin, ya, ngarang nggak mungkin. Baca saja. Anda baca. Kalau Anda punya kemampuan, lahirkan karya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini dari pihak BKM kita meminta kita membahas kembali tentang fikih berkaitan dengan kurban. Jadi saya rasa itu sudah pernah kita bahas, mungkin bukan 1 kali, bahkan 2 kali. Yang namanya ilmu takarrar ahla, makin dia terulang, dia makin indah. Makin terulang, makin indah. Maka kembali saya tidak keluar dari kitab yang lain. Kita juga akan mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang tadi kita sebutkan, beliau itu wafat anaknya 3 karena taun, melahirkan sebuah buku tentang fadilah wafat karena taun. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam pembahasan babul adhahi, babul udhiyah, fikih berkaitan tentang berkurban, beliau mencantumkan hampir 12-an hadis tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah. Beliau faqih muhaddis,
Selain sebagai ulama yang pakar dalam fikih, beliau juga ulama yang pakar dalam hadis. Artinya beliau yang ketika menyebutkan hadis itu jarang sekali dan bahkan tidak mungkin kita dapatkan maudhu'. Lemah ada kalau dikuatkan dengan ataupun didukung syawahidnya dari hadis-hadis yang lain. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Udhiyah dalam bahasa Arab dinamakan juga dhahiyah. Boleh Anda menyebutkan idhiyah, boleh Anda menyebutkan dhahiyah ataupun dhihiyah. Itu semua secara syarak memberikan arti tentang menyembelih hewan tertentu di waktu yang sudah dikhususkan di hari raya Idul Adha. Jadi itu menyembelih binatang dalam jenis dan umur tertentu, taqarruban ilallah, karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah di waktu yang sudah ditetapkan. Nanti kita akan berbicara apa jenis hewannya, bagaimana kita menyembelihnya, dan kemudian kapan waktunya. Dari definisi syarak, berabad-abad, bertahun-tahun, bahkan sampai kemarin hari, udhiyah tidak ada arti lain selain hewan sembelihan. Ya, kalau hari ini kemarin muncul dari salah satu ormas besar Islam di Indonesia memberikan arahan, Idul Adha kali ini kita ganti kurban dengan sedekah uang. Itu sedekah uang, bukan kurban. Boleh, silakan, sedekah uang bukan kurban. Tapi kalau mau tahu mana yang lebih afdal, udhiyah, kurban. Kurban itu level tinggi dari sedekah, karena dia bukan cuma sebatas sedekah, tapi di situ ada bentuk taqarrub dengan menampakkan syiar. Jadi kalau saya sedekah, dalam prosesnya sembunyi-sembunyi lebih baik, tangannya tersembunyi. Tapi kalau udhiyah, kita nampakkan syiar. Ini syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bentuk ketakwaan hati. Ini nggak ada cara lain. Udhiyah, udhiyah. Jangan kita maknai hukum udhiyah itu, oh ini kemaslahatan umum. Pembahasan syariah al-masalih mursalah itu untuk pembahasan yang tidak ada pembahasannya dari nas syar'i. Quran nggak menghalalkan, tidak membolehkan. Quran tidak melarang. Tapi ada kemaslahatan di situ, masalih mursalah. Dilarang Al-Quran, tidak mungkin maslahah mursalah. Dianjurkan Al-Quran, disyariatkan, tidak mungkin maslahah mursalah syariah. Jadi jangan masuk ini pembahasan masalih mursalah. Ini bukan masalih mursalah. Tapi kita memikirkan fakir miskin. Seolah-olah kita mengatakan syariat Allah ini tidak memikirkan fakir miskin. Allah tidak melarang Anda sembelih satu kibas kemudian sedekah sebanyak yang Anda mau. Tidak ada larangan. Sama pembahasan kita kemarin hari, kita juga membahas, mengkaji tentang zakat fitrah. Kemarin muncul polemik karena dalam kondisi pandemi. Seolah-olah kondisi ini kaum muslimin ini baru pertama kali dilalui oleh kaum muslimin. Ini bukan pertama kali. Kita tidak menghitung lagi berapa kali. Ada yang jumlah wafat kaum muslimin lebih besar dari ini. Pernah itu. Tapi nggak muncul ulama di zaman itu mengatakan tahun ini nggak ada udhiyah. Tahun ini nggak ada zakatul fitr dalam bentuk gandum dan sejenisnya, tapi dalam bentuk uang. Jadi mereka sangat memahami mana ibadah ta'abbudiyah, mana ibadah mu'allalah yang boleh Anda menganalisa ta'lilnya, alasannya. Ini bukan bagian dari proses kita menganalisa alasannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-udhiyah tentunya fadilahnya besar sekali dalam syariah. Selain anjuran dari firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, dibarengkan penyebutan kewajiban ataupun hukum syariah udhiyah berkorban ini dengan salat 5 waktu.
Jadi penting salat, tapi disebutkan dalam Al-Quran itu bareng diiringi dengan udhiyah, berkurban. Rasul tidak pernah meninggalkan. Rasul tidak meninggalkan. Dan Rasul dalam hadis yang disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Hajar, walaupun para ulama berselisih tentang kesahihan hadis, Rasul mewanti keras yang mampu tidak berudhiyah. Jadi kalau kita lihat hukumnya, sebagian para ulama mengatakan wajib. Mampu wajib, harus udhiyah. Saya sudah tahun yang lalu, tahun ini Anda mampu, wajib. Madzhab ats-tsalatsa, jumhur para ulama mengatakan sunnah muakkadah, makruh bagi yang mampu kalau tidak melakukan. Allah benci. Tapi hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sebagian yang lain mengatakan wajib. Dalilnya kuat, dalilnya banyak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya pembahasan udhiyah. Tentunya fadilahnya banyak sekali hadis-hadis dhaif, hadis palsu, hadis mungkar, maudhu tentang keutamaan berkurban. Makin masuk hari-hari berkurban, makin banyak tersebar hadis palsunya. Yang paling kuat hadis itu hadis Imam Tirmidzi tentang fadilah berkurban, itu paling kuat. Yang lain hampir dipastikan mayoritas itu kalau bukan mungkar, lemah sekali ataupun palsu. Termasuk yang lemah sekali hadis yang paling masyhur sekali, hadis perintah baginda Rasul kepada Fatimah untuk menyaksikan udhiyahnya. Yang Rasul mengatakan setiap qatratu damiha, setiap tetesan darahnya itu diampunkan dosa. Itu lemah sekali hadisnya. Tapi dengan makna yang sama kita punya hadis Imam At-Tirmidzi. Syekh Albani mensahihkan hadisnya dan beliau mengatakan dan ini as-sahhu ma fil bab, ini hadis yang paling sahih dalam pembahasan ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma amila ibnu adam amalu khairun fi yaumin nahri min irahatin. Anak Adam tidak melakukan sebuah amal kebaikan yang lebih besar di hari raya Nahr, di hari raya Idul Adha, melebihi daripada amal menyembelih kurban. Itu syariah dan tidak ada satu agama pun yang samawiyah kecuali dalam syariah mereka itu ada syariah kurban. Ya, ini nampak sekali penting kurban itu. Semua umat, likulli ummatin mansakah. Setiap umat itu ada mansaknya, ada perintah berkurban. Ini penting sekali. Ada ancaman, penting, dan baginda Rasul selalu melakukan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan pembahasan tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Ini kebiasaan baginda Rasul. An Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi bi kabshaini aqranaini amlahaini. Anna kana tambah fi'il mudhari, itu keterangannya dalam ilmu gramatika bahasa Arab, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, istimrar. Artinya ini kebiasaan baginda Rasul. Seperti ini cara beliau, kebiasaan beliau, ini hewan yang beliau pilih. Ini kebiasaan baginda Rasul. Anas menukilkan 10 tahun bersama baginda Rasul, tentunya Anas sangat memperhatikan momen Idul Adha baginda Rasul. Bahwasanya baginda Rasul kana yudhhi. Kalau bisa kita artikan selalu atau paling tidak sering. Kalau bukan selalu, sering. Kana yudhhi bi kabshain, dengan 2 kibas. Ya, kalau kibas itu domba, ya bahasa kita. Domba. Kipas, domba, jantannya. Jadi dari sini lahir madhab Imam Malik yang mengatakan sebaik-baik kurban itu kibas jantan. Bukan 7 untuk lembu, bukan 7 untuk unta. Itu madhab Imam Malik. Kenapa demikian? Wahai Imam Malik, beliau mengatakan karena inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kalau lain lebih baik, baginda Rasul akan melakukan yang lain.
pernah baginda Rasul patungan. Beliau membolehkan, tapi beliau patungan. Ini ada jatah baginda Rasul satu bagian. Beliau membolehkan. Yujzi an sab'ah, boleh untuk 7. Tapi beliau melakukan tidak. Ini bicara tentang afdaliyah, mana yang lebih baik. Maka Imam Malik mengatakan enggak, bukan 7 lembu atau 7 unta. Yang terbaik Anda 1 kibas, atau kalau mampu 2 kibas seperti baginda Rasul. 2 kibas. Madhab Imam Syafi'i dan jumhur para ulama mayoritas mengatakan bukan. Yang terbaik itu paling banyak manfaat untuk kaum muslimin. Ini yang lebih disukai oleh BKM masjid. Ini kayaknya sesuai dengan target kita lembu, karena target kita lembu, Pak. Yang kita catat lembu, kalau kambing nggak dicatat. Ini kita perhatikan. Jumhur salasa mereka mengatakan lebih baik mana yang lebih bermanfaat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis kita pergi berbondong-bondong pergi pagi di hari Jumat. Man raha fi sa'atil ula, yang datang hari Jumat di jam pertama, di waktu pertama Jumat, maka dia mendapat pahala orang berkorban 1 unta. Artinya unta lebih. Imam Malik menjawab, itu 1 unta 1 orang. Bukan unta dibagi 7 pahalanya. Turun 1 lembu 1 orang itu, bukan yang 7 itu. Ini mazhab Imam Malik. Ya, kadang-kala kita sudah sering gabung 7, patungan 7, sekali-kali kita coba. Barangkali fadilah itu terdapat pada perbuatan baginda Rasul. Untuk saat ini kita dapat, atau untuk tahun ini kita dapat. Barangkali yang betul tentang afdal itu madhab Imam Malik. Tahun ini kita dapat yang betul. Coba kalau cuma 1 cara selalu 7, selalu 7, tiap tahun 7. Kalau betul madhab Imam Malik yang afdal, kita nggak dapat itu. Afdal nggak pernah dapat afdal. Sekali-kali coba. Maka Imam Malik mengatakan kabishin. Rasul itu kalau berkorban dengan kibas yang jantan, 2 kibas. Bagaimana sifat kibasnya baginda Rasul? Ini seringnya seperti ini yang beliau cari. Akranin, 2 kibas jantan yang bertanduk. Jadi bertanduk. Jadi pemaknaannya ini banyak ditafsirkan atau dijabarkan oleh para ulama. Kalau dia bertanduk artinya dia lebih garang. Kalau dia ke padang rumput, dia akan lebih banyak makan dibandingkan yang lain. Artinya kalau dia bertanduk, dia nanti akan gemuk, dia akan lebih bagus, akan lebih indah dari sisi penampilan, dan akan lebih terisi dari sisi dagingnya. Ini pemaknaannya. Tapi kita mengambil bertanduk. Akranin, dalam riwayat disebutkan akranin amlahain. Amlahain artinya warnanya putih yang bercampur hitam. Maka dari turunan hadis Aisyah berikutnya, di kakinya yaqa'u fi sawadin, kakinya hitam, di matanya hitam, di bagian perut ketika dia merebahkan dirinya hitam, tapi bagian lainnya semuanya putih. Coba cari, siapa tahu dapat fadilah. Ada. Ada nama khusus deh. Ya, ini baginda Rasul sesuai dengan hadis Aisyah, itu yang dipilih oleh baginda Rasul. Ditambah dalam riwayat yang lain disebutkan saminaini. Saminaini. Ada yang mengartikan itu dari kata summa. Saminaini dengan sin artinya gemuk. Dua-duanya gemuk, bukan yang kurus. Ataupun dengan sa. Saminaini, dua-duanya yang paling berharga. Jadi kalau kurban jangan tawar, Pak. Yang kurang baju tu ya. Makin berharga dengan kualitas tentunya, itu makin lebih baik. Makin berharga makin lebih baik. Saminaini. Dalam beberapa riwayat yang lain itu dengan sin. Saminaini. Dua-duanya yang gemuk. Maka bahasa Arab beda pelafazan akan berbeda arti. Kalau kembali ke rumah mengatakan istri
Anda paling berharga, itu anti thamina. Ya, engkau paling berharga. Tapi kalau kita balik jadi sin, anti samina, ya, engkau paling gemuk nanti. Ya, jadi ya, thaminaini. Dalam riwayat thaminaini wa saminaini. Paling berharga dan paling gemuk. Artinya berisi. Makin berisi makin bagus. Istihsan, istisman, dan isti'dham. Disimpulkan oleh Imam Ibnu Abbas dalam tafsirnya ketika menafsirkan tentang kurban, beliau mengatakan 3 kategori. Istihsan, cantik ketika kita pandang, elok menurut ketika kita pandang, indah. Kemudian istisman, gemuk dan berharga, dan isti'dham, artinya rangkanya itu besar. Jadi kalau dapat yang seperti itu makin mendekati afdhaliyah. Ini baginda Rasul. Kana yudhahi. Ini hewan kurbannya baginda Rasul, dan beliau, kata Anas, itu selalu berkurban, menyembelih dengan sendirinya. Itu keseringannya. Jadi sunnah lain dari berkurban, sembelih dengan tangan sendiri, walaupun perempuan. Imam Bukhari menyebutkan satu bab dalam kitab sahihnya, perintah Abu Musa al-Ash'ari, sahabat baginda Rasul, ketika beliau berkurban, putri-putrinya ikut berkurban. Beliau memanggil putri-putrinya, memberikan mereka pisau-pisau, kemudian mereka menyembelih hewan kurban mereka masing-masing. Putri, artinya perempuan. Jadi hanya cerita kualat, makaoi, macam-macam. Perempuan juga boleh, bahkan itu sunnah. Yang berdarah manuk hanya terjadikan ya. Hewan untuk burung atau untuk ayam saja kita tidak berani menyembelih. Sunnahnya sembelih sendiri kalau mampu. Kalau tidak mampu, amanahkan kepada orang yang menyembelih yang paling paham tentang hukum Allah dalam berkurban. Jadi ini satu dalam sosial masyarakat kita ini sudah terbalik. Yang berani sembelih atau yang selalu tugas mereka menyembelih itu orang-orang yang tidak paham. Orang yang paham tidak berani sembelih. Jadi ustaz-ustaz tungku-tungku hanya tidak sembelih. Yang berani siapa? Yang tidak paham. Akhirnya Pak, sunnah kurban, tata cara kurban yang dituntun oleh baginda Rasul tidak terlaksanakan secara sempurna. Kalau kita balik ini kita belajar sedikit-sedikit. Walaupun perempuan sembelih sendiri. Caranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan yadha'u rijlahu ala sifahihima. Beliau rebahkan itu kibasnya domba itu, beliau rebahkan bagian punggung yang kiri hadap kiblat, penyembelih pun menghadap kiblat. Prakteknya baginda Rasul ketika menyembelih, kalau untuk kambing itu tidak butuh 2 orang, apalagi 3 orang. Ini kambing ledro, Rasul sendiri. Beliau rebahkan kakinya, direbahkan di atas punggung yang kiri, kemudian beliau meletakkan itu kaki yang kanan menekan sedikit punggung bagian kanan atau bagian atas dari kambing. Menutupi matanya dalam kondisi sudah menghadap kiblat penyembelih dan hewan kurbannya, menutupi mata kambingnya dengan daun telinganya, dengan telinganya kita tutupi. Kemudian beliau menyembelih dengan tangan kanannya. Simple. Cukup 1 orang. Nah, ini baru aneh kita, ini kok bisa 1 orang? Bisa kalau kita praktekkan seperti yang dipraktekkan oleh baginda Rasul. Wa fi lafdhin tabahahuma biyadihi, beliau menyembelih dua-duanya dengan tangannya sendiri. Jadi dua-dua disembelih dengan tangannya sendiri. Hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin saminaini wa li Abi Uwana fi sahihi saminaini. Jadi ada lafaz dua-duanya dalam kondisi berharga ataupun dua-duanya dalam kondisi gemuk. Wa fi lafdhin Muslim wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Bismillah syarat wajib. Bismillah wallahu akbar mustahab.
sebutkan. Sebagian para ulama mengatakan cukup bismillah kalau untuk selain kurban Idul Adha. Tapi kalau untuk Idul Adha barengi bismillah dengan wallahu akbar. Tapi alangkah indahnya dua-dua ini kita sebutkan baik dalam segala bentuk sembelihan untuk ibadah ataupun bukan untuk ibadah. Sebutkan saja apa salahnya. Bismillah wallahu akbar. Baru beliau sembelih. Hadis yang tadi kita sebutkan rupanya dirincikan oleh Aisyah. Beliau menamakan bab yustahabbu idja'ul ghanam 'alal janbil aysar. Disunnahkan untuk merebahkan hewan kurban, dan tentunya ini untuk kambing atau sejenisnya, 'alal janbil aysar, bagian punggungnya yang kiri. Summa doa, kemudian berdoa supaya diterima. Artinya selesai berkurban langsung kita berdoa. Dan hukum asal doa itu kita angkat tangan, kecuali ada tempat yang dikhususkan tidak boleh angkat tangan. Jadi selama tidak ada pengkhususan, angkat tangan. Ala janbihil aysar, artinya kaki kiri kita itu di bagian badannya hewan kurban. Kaki kanan kita itu di bagian leher atau bagian kepalanya hewan kurban. Jadi jangan terbalik, jangan direbahkan di bagian punggung yang kanan. Karena sunnahnya kata Imam Ibnu Hajar itu direbahkan di bagian punggung yang kiri. Walahu min hadis Aisyah, rupanya dalam hadis Aisyah juga disebutkan baginda Rasul amara bi kabsyil aqran. Beliau meminta kepada keluarganya untuk dihadirkan kabsyun aqran. Jadi kibas, ya, domba jantan yang bertanduk. Artinya sudah beliau siapkan. Termasuk dari bagian sunnah itu menyiapkan kurban. Jadi kita siapkan dulu, kita beli, kita siapkan. Dulu kita pernah menyebutkan di antara hikmahnya supaya ada keterikatan hati kita dengan hewan kurban. Ketika kita berkurban, muncul rasa sesuatu yang kita miliki kita korbankan. Jadi jangan sampai kita pergi ke tukang itu yang jual itu, ke kandangnya, ini bapak tolong sembelihkan, bagikan ke fakir miskin. Pahala dapat, kurbannya dapat. Boleh kita menitip ke lembaga-lembaga sosial atau lembaga dakwah, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda melakukan sendiri, ini fadilahnya lebih sempurna. Beli dulu, jaga dulu, ada keterikatan hati. Baru kita korbankan sesuatu yang terikat hati kita, kita korbankan. Itu korbannya Ibrahim dulu, anaknya. Ini sesuatu yang terikat. Kalau baru beli kita korbankan langsung, hatinya nggak terikat. Kadang-kala maaf jangan, ini masuk bagian kesalahan yang punya tidak mengenali hewan kurbannya. Ya Pak, ya di Globo aja. Ya, seperti kita musim haji ketika hadiu, membayar hadiu, itu orang-orang hitam yang menjual kambing itu tunjuk-tunjuk aja dia. Bahkan sering kita mendapatkan kasus penipuan. Rupanya di sudut ini kita ditunjuk itu punya kita, di sudut sana juga ditunjuk itu punya kita. Yang kambing ron, sagoje yang kambing ron. Artinya satu kambing bisa dimiliki oleh beberapa pihak karena nggak ada, kita tidak mengenal kambing, kita tidak mengenal, nggak ada keterikatan. Jadi apa yang kita korbankan? Kita korbankan sesuatu untuk membuktikan kepada Allah yang ada di hati kita cuma Allah. Jadi kita jadikan hewan ini terikat dengan kita. Baginda Rasul memanggil di hari raya Idul Adha bikabsyil aqran, memanggil keluarganya untuk menghadirkan kibas domba jantan. Aisyah mengatakan bagaimana ciri domba ini, yata'u fi sawajin, di kaki-kakinya itu warnanya hitam, artinya amlahin tadi. Wa yabruku fi sawajin, ketika dia berbaring, merebahkan diri, dia berbaring juga di bagian yang berwarna hitam. Artinya ada hitam di kaki, ada hitam di bagian punggungnya. Wa yanduru fi sawadin, dan dia melihat dalam bola mata yang dilingkari warna hitam. Artinya ada hitam di sekitar matanya. Ini dalam bahasa Arab namanya amlahin. Dan ini dari versi baginda Rasul, ini sebaik-baik warna untuk kibas atau domba yang kita korbankan, yaitu putih bercampur dengan hitam. Liyudhhiya bihi, untuk berkurban dengan hewan tersebut, meminta istrinya untuk menghadirkan. Faqal ijhadi mulja,
Rupanya dalam riwayat yang lain Aisyah langsung menyodorkan kepada baginda Rasul pisau. Rasul mengatakan, "Ishhadi, tajamkan dulu pisaunya." Ini agama rahmat. Kita tutupi matanya, makruh terbuka mata dan dia melihat Anda itu sedang menyembelihnya. Kita tutupi matanya, kita tajamkan, kita rebahkan dia dalam posisi yang nyaman. Ini agama rahmat. Sampai seperti itu rahmat agama kita. Bagaimana untuk manusia? Jangan Anda tanyakan itu. Kalau ada yang patut kita beriktisas membanggakan diri, tidak ada yang patut kita membanggakan diri melainkan syariat yang sudah baginda Rasul bawa ini. Ini yang sudah sempurna, sudah cukup ini. Berbanggalah dengan syariat. Ini agama rahmat. Rasul mengatakan, Aisyah, tajamkan dulu pisaunya. Aisyah menajamkan pisaunya, summa akhadha fa'adja'ahu, beliau rebahkan, tadi di hadis sebelumnya disebutkan, merebahkan di punggung bagian kiri. Summa dhabahahu, kemudian bersegera baginda Rasul menyembelihnya. Summa qal, setelah dipastikan itu sudah tersembelih. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan bagaimana kita pastikan hewan kurban itu sudah mati tersembelih. Kita ketuk itu lututnya atau kukunya, diketok. Kalau dia tidak bergerak, tidak ada, artinya ini sudah pasti mati. Itu versi para fuqaha kita dulu. Wallahu alam, kita nggak pernah mempraktekkan ini. Ini cara mereka memastikan hewan kurban itu sudah mati. Summa qal, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Baginda Rasul berdoa, ya Allah, terima dari Muhammad. Jadi yang kita sering lupa untuk berdoa diterima amal ibadah kita, bagaimana dengan Rasul? Rasul berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terima dari Muhammad. Beliau enggak mengatakan saya Rasul pasti dikabulkan. Doa yang diberikan saya akhirkan. Untuk apa saya berdoa? Rasul berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terima dari Muhammad. Wa ali Muhammad. Jadi satu kurban itu cukup untuk Anda dan keluarga Anda. Satu kurban cukup. Rupanya satu kurban ini baginda Rasul mengatakan, Allahumma taqabbal, terima dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari seluruh umat Muhammad. Yang hidup, yang mati juga masuk ke dalam doa baginda Rasul. Nah, kita salawat pun sering lupa. Rasul tidak melakukan, tidak pernah salat kecuali mendoakan umatnya. Menyembelih kurban, Allahumma taqabbal, satu kurban, terima dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan terima dari umat Muhammad. Dan ini sunnahnya, anjurannya kita berdoa. Jadi anjurannya juga kita berdoa, Allahumma taqabbal min muhajir, atau dalam bahasa yang lain, Allah terima dari saya, terima dari keluarga saya. Mau kita ikutkan keluarga yang sudah wafat atau keluarga yang masih hidup juga boleh. Al-ahya minhum wal amwat, yang sudah wafat dari mereka ataupun yang masih hidup, masuk dalam pahala kurban, tidak masuk dalam hukum kurban. Artinya kalau saya yang menyembelih, ini sembelihan atas nama saya, keluarga saya doakan supaya masuk. Keluarga saya masuk dalam fadilah pahala kurban, tapi mereka tidak masuk ke dalam hukum orang berkurban. Hukum orang berkurban apa? Hukumnya itu dalam hadis Ummu Salamah, dari awal masuk Dzulhijjah, dari sebelum 10 Dzulhijjah ini, kita sudah menahan diri dari memotong kuku dan mencabut rambut atau memotong rambut yang ada di tubuh kita. Itu hukum khusus untuk yang berkurban. Tapi kalau untuk pahala, keluarga kita pun dapat kalau kita doakan demikian. Yang hidup atau yang sudah mati. Bapak saya sudah wafat, saya doakan, Allahumma taqabbal min muhajir, ya Allah terima dari muhajir, dari keluarga muhajir, dari bapak saya atau Anda sebutkan, dari yang sudah wafat dari mereka keluarga saya, ataupun yang masih hidup dari mereka, Allah terima. Ini bagian dari sedekah. Dikuatkan dalam hadis Imam Muslim, sedekah untuk yang wafat itu tersampaikan pahalanya kepada si mayit.
mengkhususkan kurban untuk yang mati itu tidak dipraktikkan oleh para sahabat. Maka para ulama berselisih hukumnya. Saya kurban ini khusus untuk bapak saya yang sudah wafat. Ini yang tidak ada prakteknya. Tapi kita tidak mengatakan itu bid'ah, karena ini bagian dari sedekah. Tapi alangkah baiknya Anda jangan khususkan untuk yang mati. Anda berkorban, Anda ikutkan mereka dalam pahala. Jadi jangan khususkan. Aisyah, Khadijah wafat sebelum baginda Rasul. Pamannya Hamzah wafat sebelum baginda Rasul. Beliau tidak pernah mengkhususkan kurban untuk mereka, tapi mengikutkan, masuk semua keluarga Muhammad. Jadi tanpa mengkhususkan. Dan juga jangan berkorban untuk fakir miskin. Itu juga nggak ada petunjuk dari baginda Rasul. Ini sembelihan ini untuk fakir miskin. Artinya bukan kurban saya, tapi kurban fakir miskin. Ini tidak ada petunjuk dari baginda Rasul. Yang ada petunjuk dari baginda Rasul. Baginda Rasul pernah membagikan hewan kurban yang banyak yang beliau miliki. Beliau bagikan ke fakir miskin sehingga mereka berkurban dengan sendiri-sendiri. Jadi itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Dalam hadis Imam Bukhari, qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dhahaya baina ashabih. Baginda Rasul pernah membagikan hewan kurban yang banyak, itu dibagikan kepada para sahabatnya. Kemudian Ammar rupanya dapat hewan kurban yang paling kecil. Para sahabat ambil satu-satu. Itu boleh. Prakteknya demikian. Jadi fakir miskin berkurban atas nama mereka sendiri, tapi saya yang menghibahkan. Jadi jangan saya yang berkorban untuk nama fakir miskin. Jadi bagi, ini ambil satu, berkorban dengan ini. Jadi saya bentuk transaksinya hibah, mereka akan berkorban atas nama mereka sendiri. Itu dipraktikkan oleh baginda Rasul demikian. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, selesai baginda Rasul menyembelih, dianjurkan untuk semua kita yang berkorban untuk berdoa. Jadi kembali ke hukum mutlak doa itu dalam kondisi kita mengangkat tangan setinggi-tingginya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi kita ubah redaksinya ataupun kita ubah bahasanya sesuai dengan apa yang kita mampu ucapkan. Semoga kurban kita itu diterima oleh Allah. Karena dalam ayat yang lain itu disebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima itu cuma dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah level ketakwaan, itu baru diterima kurbannya kita. Kalau seperti kita harus banyak berdoa supaya Allah terima. Jadi berdoa dulu. Selesai disembelih berdoa, Allahumma taqabbal. Ya Allah terima dariku, dari keluargaku, ataupun kita tambah dari kaum muslimin, atau keluargaku yang masih hidup, keluargaku yang sudah wafat. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah terima dari Muhammad dan terima dari ali Muhammad, wa min ummati Muhammad dan terima dari umatnya Muhammad. Ini kita lanjutkan terus berdoa.